Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini, yang akan menceritakan section 14 dan fragmen 3. So langsung aja, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 俺の名を語るがいい。カーンの勇者、雲殺しのコウモリ、王冠を捨てしよう。臣民すべてを生贄にしなければ世界も救えなかった弱き者。いざ試せカマソスその鮮血を。カーンの民が身を投げた縛ればその恐怖の真髄よな。Adegan dibuka dan mereka menceritakan segala yang terjadi di dunia bawah ketiga kepada Gordolf, serta Kuku adalah orang yang menghancurkan Stormborder. Dia berkata bahwa dia akan bertanggung jawab. Gordolf menyuruh Fujimaru dan Masu untuk mengawasi Kuku dan minta mereka menghubunginya jika ada hal mendesak. Habenyan merasa Gordolf lebih pengertian. Masu bilang dia punya keterampilan yang diperlukan untuk menjadi direktur Caldea dan mengambil tindakan yang sesuai untuk setiap situasi. Mereka akan istirahat dan pasang kemah di sini. Jadi Nito akan menjaga sekitar. Masu bilang kalau Nito mengeluarkan hantunya sembarangan, maka akan mengundang dino liar. Setelah pertempuran singkat, mereka menang. Fujimaru sudah bisa men-summon Servant, tapi command spell yang asli masih belum kembali. Jadi belum bisa memperkuat Servant menggunakan command spell. Singkatnya, status Master Fujimaru masih belum pulih, karena dia pernah bikin kesepakatan dengan orang asing agar bisa hidup lagi. Maka Fujimaru harus mengalahkan orang yang bikin kesepakatan dengannya. Tapi Fujimaru tak ingat dengan siapa dan di mana dia bikin kesepakatan. Lapisan ke-7 sangat nyaman bagi dino liar. Di lapisan 8 dan 9 ada gas beracun serta sinar kosmik. Mungkin karena itu drone yang dikirim ke lapisan 8 tak berfungsi. Tak lama kemudian tenda sudah jadi. Satu untuk Masu dan Da Vinci, satu lagi untuk Fujimaru. Mereka yang punya tubuh fisik harus cukup istirahat. Kuku bilang bahwa dia juga punya tubuh fisik. Fujimaru bilang Kuku boleh tidur bersamanya. Tapi tak jadi, karena Kuku malu jika hanya berdua dengan Fujimaru. Dan mereka sampai. Tapi daripada observatorium, ini lebih mirip bioma. Disinilah semua yang dikirim di laut dalam planet dilahirkan, atau yang disebut elementals. Fujimaru pasti ingat reality marble. Bisa dianggap bahwa laut dalam planet adalah RM planet ini. Dikatakan bahwa bumi yang besar punya lebih dari satu karakter mental. Avalon hanya salah satunya. Elemental yang lahir di laut dalam bisa disebut alter ego planet. Ada yang pergi ke permukaan dan kembali ke laut dalam. Tapi ada yang tak bisa kembali atau tak ingin kembali, yang kemudian dikenal sebagai peri, elemental, atau bahkan divine spirit. Da Vinci bilang mereka bisa muncul melalui keadaan lain. Tapi ada elemental yang hanya bisa lahir di laut dalam planet, yang merupakan otak planet. Karena planet punya pikiran, pasti punya otak yang merekam segala kejadian. Archetype elemental seperti itulah yang akan mereka temui. Nito bertanya, apakah dia berbentuk manusia atau dino? Kuku berkata, Tepe yang paling tahu, karena dia pernah bekerja di sini dan bolak-balik antara lapisan ke-7 dan Chichen Itza. Tepe berkata, Archetype Midland
mungkin beda dari Panhuman, karena Midland sudah mirip dengan laut dalam dan tertutup dari permukaan. Archetype yang lahir di sini tak bisa keluar dari sini. Bagaimanapun, ketika melihat, mereka pasti paham. Dan mereka sampai di sebuah danau. Tepe berkata kepada X-Quick bahwa dia punya tamu dari Panhuman. Tak lama kemudian, ada yang muncul dari danau. Dan berkata bahwa dia X-Quick, orang yang melihat Midland dari tempat tinggi. Mereka terkejut dan serentak berkata, dia luar biasa. Diplodocus, spesies terbesar di antara dinosaurus herbivora. X-Quick tahu tentang orang Panhuman karena dia bisa melihat sampai lapisan kedua dan ingin tahu nama mereka. Dan mereka memberitahunya, tapi masuk penasaran apa hubungan Tepeo dengan X-Quick. Tapi Tepeo bilang mereka hanya kenalan atau rekan kerja saat dia masih bekerja di sini. Tapi kenapa X-Quick menyebut Tepeo kakak? Karena saat itu Tepeo tampak tinggi dan cuma Tepeo dino yang pernah datang ke sini. Tepeo bilang, tak usah basa-basi, lakukanlah tugasmu sebagai mata Midland. Sementara yang lain menganggap hubungan mereka lebih dari rekan. X-Quick sendiri berumur setahun untuk selama-lamanya. Karena dia indra peraba planet, maka tak bisa tumbuh lebih dewasa. Dan karena itulah dia menyebut Tepeo kakak. Dan mungkin untuk orang lain yang lebih tua, mereka ingin tahu apa saja yang David lakukan setahun terakhir. Dia bilang saat David muncul pertama kali, dia berkunjung ke sini dan menyuruhnya meringkas sejarah Midland dalam 5 menit. X-Quick tahu jika diceritakan, maka Dino akan diburu. Tapi bukan berarti dia harus menolak. Setiap orang punya pandangan sendiri, dan mereka, para Dino, akan berlaku adil pada semua makhluk hidup. Tapi Tepeo ingin segera tahu apa yang David lakukan serta tujuannya. Tapi aneh, kenapa Tepeo tak sabar? Sepertinya Tepeo gelisah. Maka dari itu, Da Vinci menggantikannya untuk bertanya. Sementara dia akan persiapkan ritual popol. Da Vinci ingin pastikan awal mula Lost Belt ini adalah saat meteor jatuh, kepunahan besar kelima. Tapi ada yang melekat pada meteorit, semacam filamen yang memilih Dino sebagai inang, lalu menciptakan Midland. X-Quick kagum pada kepintaran Da Vinci. Sebagian besar benar, dengan sedikit koreksi. Meteor yang jatuh di Panhuman adalah akhir periode Cretaceous. Tapi di Lost Belt ini, meteor jatuh di akhir Carboniferous, 300 juta tahun lalu. Mereka yang turun dari kosmos disebut Maya, yang menyatukan benua dengan jaringan akar tanaman. Titik awal Lost Belt ini adalah terbentuknya benua Pangea. Da Vinci kesal karena salah. Tapi bagaimana dengan kepunahan keempat dan kelima? X-Quick bilang mereka pernah mengalami kepunahan keempat 66 juta tahun lalu, waktu yang sama dengan kepunahan kelima di Panhuman. Meteor jatuh membakar permukaan. Dinosaurus hampir punah, tapi Maya menyelamatkan mereka dengan meramalkan kejatuhan meteor itu dan membuat tempat berlindung di bawah tanah. Energi dari permukaan dikumpulkan di sini untuk menciptakan surga baru. Inilah Midland. Sejak saat itu, Midland menjadi tempat tinggal para dino. Karena seluruh energi berkumpul di sini, maka wajar jika permukaan belum pulih, lautan masih sepi, dan langit tertutup awan petir. Kalau di Panhuman,
Meteor tempat Maya jatuh sekitar 66 juta tahun lalu. Permukaan rusak, dinosaurus punah. Setelah 40 juta tahun, leluhur manusia muncul, dan Maya memilih untuk menyatu dengan mitologi dan hidup berdampingan dengan masyarakat Mesoamerika. Tapi di sini lebih rumit. Sebagai archetype, bagaimana perasaanmu? Karena Maya mencuri energi dari permukaan untuk membangun Midland. Dia bilang, selama kehidupan terus berkembang, planet ini senang. Tapi kalau soal penyerbu luar angkasa, ada satu yang nyata. Penyebab kepunahan ketiga di Lost Belt ini. Dari ujung galaksi, Oort Cloud, monster pemakan planet yang bernama Oort. Da Vinci pikir, setelah mendarat, Oort tidak langsung merusak bumi karena mati akibat tabrakan. Alhasil, Dino bertahan. Tapi X-Quick bilang, Midland sudah pernah dihancurkan oleh Oort. Setelah mendarat, Oort tak mati sepenuhnya, hanya delay selama 60 juta tahun. Kemudian Oort bangun, dan terjadilah kepunahan keempat. Sekitar itulah X-Quick lahir dan bekerja sama dengan makhluk hidup Midland untuk mengalahkan Oort. Nito menyuruh Masu meringkasnya, tapi garis waktu yang dia buat hanya berlaku untuk Lost Belt ini. Sekitar 300 juta tahun lalu, Maya menempel pada meteor yang jatuh ke Pangea. Maya mengikat benua, memperpanjang kehidupan dinosaurus, dan bertahan kurang lebih 100 juta tahun. Dan 66 juta tahun lalu, Maya mengetahui bahwa Oort turun, menciptakan dunia bawah Midland. Matahari buatan terbentuk. Makhluk hidup dievakuasi ke bawah tanah. Meteor atau Oort menembus permukaan dan masuk ke lapisan bawah. Tapi Oort tidur. 20 juta tahun lalu, leluhur manusia lahir di Midland. 6 juta tahun lalu, kepunahan keempat, Oort kembali bangkit. X-Quick lahir. Oort kembali tidur. Setahun lalu, budaya Panhuman bocor ke Midland oleh Crypter. Tapi David tak menanyakan di mana Oort. Dia bertanya, apakah matahari sudah padam? Mungkin karena percampuran budaya dengan Aztec yang disebarkan oleh Tezca. Jika pernah padam, itu menjelaskan kenapa keyakinan Oslomeh begitu kuat. Tepe juga pernah mengatakannya. X-Quick bilang, ketika Oort aktif 6 juta tahun lalu, matahari padam bersama negeri manusia, kerajaan Kaan. Mereka berkembang selama 100.000 tahun. Mereka lebih lemah, tapi teknologi mereka sangat maju. Di tahun-tahun akhir, mereka berhasil menciptakan kapal udara yang mirip dengan Stormbird. Karena itu, mereka bisa melawan Oort. Para prajurit Kaan mengubah tubuh mereka sampai tak bisa dibunuh, dan akhirnya berhasil menenggelamkan Oort ke dalam lava. Dan cahaya Midland berhasil kembali. Tapi kerajaan Kaan musnah, dan kota yang hancur beralih fungsi menjadi Chichen Itza. Akhirnya mereka tahu alasan para mayat itu sangat kuat, tapi penuh penyesalan. Apakah ada yang selamat dari mereka? X-Quick bilang, ada satu orang terakhir yang selamat dan mengalahkan Oort 6 juta tahun lalu. Raja Kaan, Kamazot. Setelah menjalani modifikasi tubuh, dia tidak bisa mati dan terus terbang sampai sekarang. Dan dia minta mereka menunggu sebentar. Tepe bilang, jika mereka akan keluar, tolong usir para dino liar yang mendekat. Singkat cerita, mereka berhasil mengusir para dino liar dan akan istirahat di bawah pohon. HB-nya akan kembali ke bentuk roh. Kuku menyarankan untuk berenang di danau. Sementara Nitocris masih bertanya pada X-Quick. Tapi Masu masih penasaran tentang hubungan Tepeo dan X-Quick. Kuku menegaskan mereka hanya teman. X-Quick bukan dinos, hanya saja mengambil bentuk itu. Dan perannya hanya untuk mengawasi Midland dari awal sampai akhir. Dan tak akan pernah bisa pergi dari Midland. Tepe pernah berusaha mengeluarkan X-Quick, tapi tak pernah berhasil. Sebagai hukuman karena tak berdaya, dia meneliti konsep kematian
di lapisan pertama. Fujimaru bertanya, kenapa? Tapi Kuku bilang, rahasia. Masu bertanya, kenapa Kuku berbentuk manusia? Kuku bilang bahwa dia tak mengerti. Baru-baru ini, dia berhasil punya bentuk. Tapi sebelumnya, dia hanya angin yang dirasakan Dinos. Setahun lalu, pengetahuan Panhuman bocor. Mereka jadi sadar akan konsep dewa, serta fakta bahwa Kukulkan merujuk pada suatu dewa. Itu bikin dia, yang sekedar angin, menjadi punya bentuk, dan terlempar ke Chichen Itza sambil telanjang, sebelum mencuri pakaian seorang Dino. Kebetulan, Dino itu adalah Tepeo. Kuku adalah dewa yang lahir setahun lalu, kemudian menemukan Tezcatlipoca yang bermain dengan Dino. Maka dia menjadikannya raja. Sementara dia bermain di Meksiko. Berarti Kuku lahir dari Maya sebagai perwakilan mereka, archetype Midland. Sementara X-Quick bisa dianggap archetype Meta-Earth. Mereka bersaudara karena bukan yang asli. Nito Chris pikir mustahil Kamazot bisa merubah Servan menjadi alter hanya dengan command spell. Pasti ada rahasia. Sebagai jawaban, X-Quick menceritakan bagaimana Servan bisa menjadi alter god di perbatasan dunia bawah, meski sudah punya dunia bawah sendiri. Ketika partai Fujimaru kembali, persiapan ritual sudah selesai. X-Quick bisa melihat lapisan 2 sampai 8. Tapi David adalah pengecualian, karena dari pandangannya, ruang yang David tempati selalu gelap. Seolah dia ada di sana, tapi tidak. Seperti lubang tanpa materi, super void. Tapi apakah dia menggunakan filter seperti itu? Agar lebih jelas, mereka akan melakukan ritual popol. Tutup mata kalian untuk melihatnya langsung. Setelah mendapat jawaban, dia bertanya pada X-Quick, apakah ada yang bisa dia bantu? Jika tak ada, ini terakhir kali mereka bertemu. Ketika dalam perjalanan ke lapisan 9, dia bertemu Kamazot yang tidak mengizinkan dia lewat, dan mereka bertarung. Tapi tak disangka, hanya dengan modal satu command spell, dia berhasil imbang melawan Kamazot yang merupakan seorang beast. Sementara Kirei harus menggunakan hampir semua command spell hanya untuk bisa imbang melawan Kiritsugu. Sedangkan David hanya butuh satu. Itu sudah membuktikan bahwa dia sangat kuat. Bagi yang belum tahu, gelar Kamazot adalah B1 atau B1L. Setelah pertempuran, dia bertanya apakah Kamazot masih mau lanjut. Dia bisa melakukannya 2 kali lagi, yang mungkin akan menggunakan 2 command spell yang tersisa. Tapi Kamazot bilang David lulus dan dipersilahkan untuk masuk di Kalakmul. Tapi tol harus dibayar. Ceritakanlah legenda Panhuman. Apakah aku ada di duniamu juga? Adegan beralih ke tempat lain. Alasan Orb belum bangun adalah karena lukanya. Tapi jika luka itu disegel, maka dia akan segera bangkit. Sekarang dia akan ke atas sebelum kembali ke sini saat ziarah dunia bawah di tahun depan, dan akan mensaman seorang Servan. Meskipun dia bukan manusia, tapi masih bisa memanggil melalui Midland sebagai katalis. Tezcatlipoca terpanggil, tapi terpecah menjadi 2, Tezcatlipoca biru dan hitam. Tezca hitam menciptakan tubuh sendiri dan pergi ke sisi David, sementara biru akan berpihak pada yang lain. Adegan beralih ketika Meksiko selesai dibangun. Awalnya Tezca ingin bangun yang lebih modern, tapi Tlaloc ingin yang tradisional. Adapun senjata, mereka akan pakai pinjaman Koyan untuk sementara sebelum produksi massal. Dia minta maaf karena tak bisa mensaman Quetzalcoatl secara berantai. Tapi Kukulkan versi Lost Bell sudah lahir. Pembangunan saluran air menuju Or sudah beres, dan mereka akan menggunakan hati Deno sebagai pengorbanan selama setahun agar lukanya segera pulih.
Dan dia minta David menyiapkan wadah baru untuknya. Tapi jika Wode menang, mereka akan menghilang bersama Lost Belt ini. Jika Tezuka keberatan, mereka masih bisa mengubah arah. Tapi Tezuka malah ingin melihat akhir dari dunia ini, meski hanya sekali. Penglihatan berakhir. Gas beracun bisa menghilang selama hitungan hari per tahun. Mereka harus menghentikan David di ziarah berikutnya, atau Ord akan bangkit dan Midland hancur disusul Penhuman. Tapi kapan gas beracun akan hilang? X-Quick berkata, tak ada cara yang pasti untuk mengetahuinya. Tapi David sekarang hanya punya satu command spell, karena sudah digunakan untuk melawan Kamazot dan menggunakan paksa NP Tezuka. Kemungkinan besar dia akan gunakan yang terakhir untuk membangunkan Ord. Mereka perlu bantuan dari para Dino untuk menyerbu Mexico City dan menangkap David. X-Quick bilang, tak perlu buru-buru. Bagaimana kalau melihat kabar Chichen Itza? Bahkan jika David tak bangunkan Ord, akhir Midland sudah dekat. Setelah 10 siklus, matahari akan meledak dan mereka punah. Mereka terkejut. Di tempat lain, Fuku bertemu dengan para Oslome. Jika Iskali bisa menyelamatkan matahari, maka Fuku akan memberikan Chichen Itza, bahkan kapal Penhuman. Iskali merasa aneh dengan tingkah Fuku, tapi Midland tak butuh dua ibu kota. Chichen Itza akan diratakan. Fuku akan memberikan perintah palsu pada para dinas pejuang, hancurkan dinding kastil dan serang halaman altar. Adapun kapal Iskali tak butuh, itu akan dirusak dan dipasang peringatan. Sayang sekali, Master Penhuman tak ada. Sementara itu, Wolga dan Putin sedang menginap di Gua Tepeo. Wolga akan pulihkan diri dan mengawasi sampai Ord sekarat, dan dia bisa menyatu dengan Ord. Lagi pula, yang bisa melawannya hanya Kukulkan, Ord, dan Kamazot, bis yang lahir di Lost Belt ini. Tapi serahkan saja pada Kaldea. Wolga merasa tempat ini aneh. Apa yang Tepeo coba teliti? Rasputin bilang Mystic Eyes, yang bisa melihat aliran energi magis, waktu, keberuntungan, dan sebagainya. Di antara itu, yang paling luar biasa adalah persepsi kematian. Dengan itu, kehidupan dan keberadaan bisa dirasakan secara visual. Di sini, pemiliknya adalah Tepeo. Tapi Olga merasakan pasukan besar Oslome bergerak ke lapisan ketiga. Apakah mereka berniat mengepung Chichen Itza? Karena Kuku menemani Fujimaru, pasti Tezuka menganggap ini peluang emas. Tapi Olga adalah alien god. Pertempuran antara Dinos dan Oslome bukan urusan mereka. Dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan, rek, atau apapun, silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.